Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Afriani akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi PGRI, sebuah organisasi profesi perjuangan dan serikat pekerja. Adapun anggota kelompok saya adalah Faisal Ramadan, Nazir Rahman, dan Ranza Arya Terginas. Baik teman-teman, langsung saja kita penyampaian materi. Saya sendiri yang akan membacakan materi pertama. PGRI sebuah organisasi profesi perjuangan dan serikat pekerja. Jati diri PGRI adalah sebagai organisasi profesi perjuangan dan serikat pekerja. Tulisan ini disajikan dalam rangka Hari Buruh Internasional May Day 1 Mei 2021. Salah satu fungsi PGRI sebagai serikat pekerja adalah membela kepentingan anggota. Dalam rangka membela anggotanya, organisasi serikat pekerja bisa melakukan secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Bentuk-bentuk pembelaan terhadap anggota bisa dalam bentuk advokasi, unjuk rasa, hingga unjuk kekuatan. Pembela secara langsung bisa pendampingan anggotanya membentukkan advokasi seperti guru yang terkena kasus pidana. Begitu juga kegiatan mengkritis, mengoreksi, atau memberi saran terhadap suatu undang-undang atau peraturan yang berhubungan dengan kepentingan anggota, merupakan bentuk-bentuk pembelaan secara langsung. Sedangkan bentuk kegiatan secara tidak langsung bisa melalui opini publik, perdebatan publik, hingga unjuk kekuatan dengan pawai akbar. Praktek baik gerak PGRI sebagai serikat pekerja dalam membela anggotanya secara langsung melalui pendampingan advokasi. Salah satu diantaranya adalah kasus pembelaan guru yang terkena masalah dalam kerja profesinya, yaitu Bapak Samhudi. Pembelaan secara langsung terhadap Bapak Samhudi merupakan salah satu contoh baik praktek PGRI sebagai serikat pekerja. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas yes. Demikian teriakan dan yel-yel guru-guru dalam rangka menyemangati rekan sejawatnya Samhudi di luar kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur. Muhammad Samhudi, 46 tahun, guru SMP Raden Rahman, Kecamatan Bolongbendo, Sidoarjo, diadukan oleh orang tua murid gara-gara mencubit anaknya. Samhudi mencubit anak muridnya setelah diperingati untuk sholat duha. Murid tersebut tidak melaksanakan perintahnya. Orang tua murid yang tidak terima anaknya dicubit mengadukan Samhudi ke polisi sehingga menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kamis 14 Juli 2016. PGRI sebagai serikat pekerja. Pengertian serikat pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah organisasi yang dibentuk dari dan untuk pekerja yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan dan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya supaya harmonis dalam kehidupannya. Namun, ada anggapan bahwa profesi guru dan dosen merupakan panggilan jiwa dan semua itu adalah pengabdian sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi pada zaman sekarang, bahwa menjadi seorang guru atau dosen adalah seorang pekerja. Jadi organisasinya harus menyesuaikan diri dengan organisasi pekerja menjadi trade unions, teacher union. Sebagai organisasi pekerja, PGRI adalah wadah perjuangan untuk mewujudkan hak-hak asasi guru sebagai pekerja. Karena guru merupakan bagian dari masyarakat pekerja, maka hak dasar guru tak dapat dilepas dari hak dasar kaum pekerja pada umumnya. Hal itu termuat pada 7 Fundamental Human Rights Convention of the Law ke-6, konversi ILO. Itu adalah 1. Nomor 29 tahun 1930 tentang kerja paksa. 2. Nomor 87 tahun 1948 tentang kebebasan berserikat dan hak membentuk organisasi. 3. Nomor 98 tahun 1949 tentang hak beroperasi dan berunding bersama. 4. Nomor 100 tentang kesamaan remunerasi bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerja yang sama nilainya. 5. Nomor 105 tahun 1957 tentang penghapusan kerja paksa. 6. Nomor 111 tahun 1958 tentang diskriminasi pada pekerja dan jabatan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan, dan suku. PGRI telah melaksanakan prinsip-prinsip trade union atau serikat pekerja secara sederhana sejak tahun 1945 sampai tahun setelah Kongres PGRI tahun 1973. PGRI hanya merupakan organisasi profesi lengkap dengan kode etik yang dicetus pada Kongres PGRI sebelum tahun 1973.
Pengurus PGRI di berbagai tingkat dan daerah berani mengoreksi pemerintah yang meremehkan sepak terjang PGRI. Selanjutnya, PGRI berjuang meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pada saat itu, Ketua Umum PGRI almarhum M.E. Subidianinata ditunjuk oleh pemerintah sebagai Ketua Panitia Penyusun Gaji Pegawai Negeri. Pada tahun 1990, PGRI telah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja Depnaker sebagai organisasi serikat pekerja dengan SK Menaker No. 197-Men-1990 tanggal 5 April. Namun demikian, pada saat itu PGRI belum dapat melaksanakan ketentuan sebagai organisasi serikat pekerja karena kondisi politik belum memungkinkan. Pada Kongres PGRI 18 di Bandung tahun 1998 diputuskan bahwa salah satu jati diri PGRI adalah organisasi ketenagakerjaan. Keputusan ini sangat tepat dan sesuai dengan semangat era reformasi di mana demokrasi telah memulai berjalannya dan masyarakat termasuk anggota PGRI bebas mengeluarkan pendapat dan pandangan masing-masing. Kemudian PP PGRI mendaftarkan lagi PGRI sebagai organisasi serikat pekerja di Depnaker SK Menaker No. KEP 370-M-BW-1999 tanggal 10 Agustus 1999. Hak dan larangan pekerja. Hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan ditegaskan bahwa setiap pekerja atau buruh, termasuk di dalamnya guru atau dosen, mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja guna mewujudkan produktivitas yang optimal, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Setiap pekerja, khususnya guru atau dosen, mempunyai hak untuk mengakhiri hubungan kerja. Dalam hal ini, guru atau dosen dapat mengajukan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa adanya indikasi tekanan atau paksaan maupun intimidasi dari penyelenggara pendidikan maupun dari pihak lain. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan persetujuan dari penyelenggara pendidikan atau tidak persetujuan penyelenggara pendidik. Pekerja, khususnya guru atau dosen, harus memberikan alasan-alasan kuat yang dapat diterima demi hukum karena penyelenggara melakukan perbuatan sebagai berikut: menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam guru atau dosen, membujuk atau menyuruh guru atau dosen untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak membayar upah tepat waktu sesuai dengan kesepakatan selama 3 bulan berturut-turut, tidak melakukan kewajiban yang telah diperjanjikan guru atau dosen, memerintahkan guru atau dosen untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan guru atau dosen yang pekerjaan tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja. Larangan pekerja. Setiap pekerja, khususnya guru atau dosen, guna menjamin terlaksananya tanggung jawab untuk memajukan perusahaan, maka diatur sejumlah kegiatan yang dilarang, serta manakala larangan dilakukan akan menanggung resiko dengan dilakukan pemutusan hubungan kerja bukan karena penyelenggara pendidikan. Penyelenggara pendidikan berhak melakukan pemutusan hubungan kepada pekerja, khususnya guru atau dosen, apabila berbagai upaya pencegahan dan pembinaan telah dilakukan. Pengakhiran hubungan kerja dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut: 1. Guru atau dosen melakukan pelanggaran berat. 2. Guru atau dosen dijerat pidana. 3. Guru atau dosen mangkir. 4. Lembaga pendidikan tutup atau jatuh pailit. 5. Lembaga pendidikan tutup akibat merugikan atau karena alasan force majeure. 6. Lembaga pendidikan merubah status penggabungan, pelaburan, atau perubahan kepemilikan. 7.
guru atau dosen sakit atau cacat. 8. Guru atau dosen memasuki masa pensiun. 9. Guru atau dosen melakukan pelanggaran perjanjian kerja bersama. Perjuangan PGRI sebagai serikat pekerja. Perwujudan kesejahteraan secara utuh ditopang oleh 5 pilar, yaitu imbalan jasa, rasa aman, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan karir dan pribadi. Titik berat perjuangan dan tantangan PGRI sebagai serikat kerja telah dikemukakan bahwa titik berat perjuangan serikat pekerja adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Untuk mencapai tujuan itu, maka disusunlah strategi, taktik, dan metode. Sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa dalam rangka menentukan gaji guru, maka diadakan perjanjian kerjasama antara pemerintah dan persatuan guru. Perundingan ini diakhiri dengan penandatanganan kontrak. Program PGRI sebagai serikat pekerja. PGRI harus pula memperjuangkan peningkatan mutu profesi guru khususnya dan pendidikan pula umumnya. Teacher Union percaya bila kesejahteraan para anggotanya telah cukup memadai, maka pengabdian mereka akan meningkat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di negaranya. Status guru secara internasional menyatakan bahwa organisasi guru berhak berpartisipasi dalam upaya merumuskan kebijakan pendidikan di negaranya masing-masing. Keputusan ini secara berulang-ulang dicetuskan sebagai resolusi pada berbagai kongres WCOTP, misalnya di Melbourne, Australia tahun 1988, di Regina, Kanada tahun 1986, dan untuk wilayah Asia Pasifik di New Delhi, India tahun 1989. Pada era reformasi dan desentralisasi pendidikan sekarang, maka program PGRI sebagai serikat pekerja tetap difokuskan pada bidang pendidikan. PGRI harus tetap turut memberikan sumbangan pemikirannya atau dengan menawarkan alternatif pemikiran yang baru pada bidang pendidikan. Bila PGRI berhasil menyusun suatu konsep pendidikan, maka sebagai serikat pekerja harus berusaha memperjuangkannya kepada pemerintah. Itulah sebabnya YPLP atau PPLP PGRI telah membentuk gugus pemikir yang terdiri atas tokoh-tokoh yang diambil dan lembaga perguruan tinggi PGRI. Di samping berupaya meningkatkan mutu lembaga pendidikan PGRI, gugus pemikir ini ditugaskan pula untuk menyusun konsep di bidang pendidikan dalam rangka upaya pembaharuan pendidikan yang akan disampaikan PGRI kepada pemerintah. Hasil yang telah dicapai oleh gugus pemikir ini antara lain: pertama, bersama Universitas PGRI Yogyakarta telah berhasil disusun rancangan penyempurnaan sistem pendidikan di Indonesia. Rencana ini telah disampaikan PB PGRI kepada Mendiknas dan Komisi 6 DPR RI kedua. Bersama Universitas PGRI Adibuana Surabaya dan IKAP-IP PGRI Semarang telah berhasil disusun rancangan RUU Perlindungan Guru yang telah disampaikan kepada Mendiknas dan Komisi 6 DPR RI. PGRI membangun serikat pekerja yang kuat. Sejak tahun 2000, PGRI telah menjadi salah satu anggota Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). KSPI merupakan konfederasi serikat pekerja Indonesia, dan pada saat ini KSPI merupakan gabungan dari 11 federasi serikat pekerja Indonesia yang beranggotakan sekitar 400 organisasi atau serikat pekerja. Dengan demikian, KSPI diharapkan akan membantu perjuangan PGRI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Pada saat ini cukup banyak anggota PGRI telah terpilih menduduki jabatan penting dalam kepengurusan KSPI. Dalam forum internasional, PGRI telah turut memprakarsai pembentukan Persatuan Guru ASEAN, ASEAN Council of Teachers ACT, yaitu gabungan organisasi guru dan 10 negara ASEAN, dan Pertemuan Guru Nusantara, yaitu kumpulan organisasi guru yang berbahasa Melayu di kawasan ASEAN. Dengan masuknya PGRI sebagai serikat pekerja semakin menguatkan posisi PGRI karena PGRI 1. Memiliki anggota yang cukup besar,
kurang lebih 1,6 juta orang. 2. Telah berpengalaman dalam perjuangan mengatasi berbagai permasalahan. 3. Mempunyai hubungan erat dengan banyak organisasi guru di luar negeri. Dan 4. Anggota Education International. Dana dalam memperkuat PGRI sebagai serikat pekerja. PGRI harus berupaya agar semua iuran anggota dapat masuk, tidak hilang atau tersangkut pada seseorang. PGRI harus memperjuangkan agar upaya pemasukan iuran anggota dilakukan dengan cara check-off system. PGRI sebanyak mungkin mencari sumber dana lain di luar iuran anggota dalam rangka memperbesar keuangan organisasi. Pengurus harus lincah dan tanggap dalam rangkai mencari dana bagi organisasi yang membutuhkan dana besar. Para anggota harus terus disadarkan tanggung jawabnya dalam membayar iuran anggota sebagai kewajiban. Peranan bendahara sangat penting dalam upaya menerima, menyimpan, membayar, serta bertanggung jawab mengembangkan sumber dana dan manajemen penggunaan dana organisasi. Terus meningkatkan koperasi guru atau PGRI yang dapat menjadikan wahana kegotong royongan PGRI dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Peranan dan partisipasi anak lembaga PGRI terus ditingkatkan dalam rangkaian pengumpulan dana. Mendirikan perusahaan yang dapat memperbesar keuangan organisasi PGRI. Membantuan dan harus tidak mengikat sehingga organisasi dapat berjalan lancar dan bebas. 3. Hak-hak hukum jaminan sosial PGRI sebagai serikat pekerja. Hak-hak hukum serikat pekerja. Hak-hak hukum serikat pekerja meliputi 1. Memperoleh kesempatan kerja atau equal opportunity. 2. Mendapatkan diklat. 3. Memilih pekerjaan. 4. Memperoleh kehidupan layak. 5. Memperoleh upah adil dan layak. 6. Memperoleh perlindungan kerja. 7. Kebebasan berserikat. 8. Mogok dan 9. Membuat perjanjian. Jaminan sosial guru. Syarat-syarat umum menjadi sosial guru sebagai berikut. Semua guru tanpa memperhatikan jenis sekolah yang dilayani hendaklah menikmati perlindungan jaminan sosial yang sama. Jaminan kesehatan, jaminan karena kesakit hendaklah diberikan sepanjang setiap masa ketidakmampuan bekerja yang melibatkan penangguhan pendapat hendaklah dibayar sejak hari pertama dan setiap kasus di mana terjadi penangguhan pendapatan. Jika waktu untuk jaminan kesehatan terbatas pada masa tertentu, maka syarat-syarat hendaklah dibuat untuk memperpanjang. Dalam hal-hal ini masih dipadukan untuk memisahkan para guru dari murid-muridnya. 3. Jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja guru-guru hendaklah dilindungi terhadap akibat kecelakaan yang diderita, bukan hanya selama mengajar di sekolah, akan juga sewaktu sibuk dengan kegiatan-kegiatan sekolah di luar pekarangan atau halaman sekolah. Penyakit-penyakit menular tertentu yang lazim di antara anak-anak hendaklah dipandang sebagai penyakit pekerjaan pada waktu guru-guru membawa penderitanya karena pergaulannya dengan murid-murid itu. Selanjutnya, tunjangan karena cacat. Tunjangan karena cacat hendaklah dibayarkan kepada guru-guru yang terpaksa tidak melanjutkan mengajar karena ketidakmampuan fisik atau mental. Persyaratan hendaklah dibuat untuk memberikan pensiunan di mana kemungkinan itu tidak diliput oleh perpanjang tunjangan karena sakit atau cara lain. Jika ketidakmampuan itu hanya sebagai parsial, yang artinya guru masih mampu mengajar pada waktu 9, maka tunjangan ketidakmampuan parsial hendaklah dibayarkan. Selanjutnya, cara menyediakan jaminan sosial bagi para guru. Perlindungan jaminan sosial bagi para guru hendaklah dijamin dan kemungkinan melalui suatu rencana umum yang dapat diterapkan secara tepat kepada orang-orang yang bekerja baik di sektor publik maupun swasta, di mana belum ada rencana umum untuk satu atau lebih kemungkinan yang akan diliputi, maka rencana-rencana khusus baik berdasarkan status maupun tidak hendaklah dibangun di masa tingkat jaminan di bawah rancangan umum berada di bawah yang disediakan oleh rekomendasi ini, maka hendaklah itu bawah ini standar dianjurkan oleh rencana-rencana tambahan. Selanjutnya, sosialisasi dan pelaksanaan serikat pekerja. Seluk-beluk serikat pekerja merupakan sesuatu yang penting bagi PGRI. Oleh sebab itu diadakan disosialisasi pada suatu anggota PGRI karena jumlah anggota PGRI sekitar 1,6 juta orang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Maka sosial tersebut membutuhkan dana yang besar dan waktu yang cukup lama. Sosialisasi tersebut serikat pekerja dapat dilakukan dengan berbagai cara lain. Selanjutnya adalah cover majalah Suara Guru.
Dilakukan pada setiap pertemuan PGRI, misalnya pada setiap konvensi, seminar, dan pelatihan PGRI. Kedua, manfaat majalah PGRI yaitu majalah Suara Guru yang diterbitkan oleh PB PGRI dan majalah PGRI lainnya yang diterbitkan di daerah. 3. Menerbitkan buletin khusus PGRI yang memuat berbagai aspek tentang serikat pekerja. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.